Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalawatullah wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala al-Imam Ibn Jazari wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabaru. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ada 17 menurut pilihan orang yang telah menjadi ahli dalam bidang tajwid. Man ikhtabaru. Jadi pembahasan kita itu bab makharijul huruf. Makhraj secara bahasa adalah tempat keluar. Jadi kalau di situ ada jalan untuk keluar namanya makhraj. Secara istilah makhraj adalah suatu nama atau tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Disebut dengan makhraj. Dengan demikian makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf tersebut dibunyikan. Harfun secara bahasa artinya penghabisan atau akhir daripada sesuatu, itu namanya harf. Kalau ini dari sini ke sini penghabisannya mana? Ini disebut harf. Itu namanya penghabisan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah tajwid, harf adalah suara yang bersumber dari makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Jadi sekarang kita akan memasuki namanya pembahasan makhraj, jenis-jenis makhraj. Yang pertama ada makhraj muhaqqaq. Apa itu makhraj muhaqqaq? Makhraj yang bersandar pada bagian tertentu dari bagian-bagian mulut, seperti tenggorokan, bibir, lidah. Yang kedua, makhraj muqaddar. Apa itu makhraj muqaddar? Makhraj yang tidak bersandar pada bagian-bagian tertentu dari mulut. Itu hawa pada rongga mulut yang keluar darinya huruf mat yang 3. Apa itu huruf mat yang 3? Alif, waw, dan ya. Baik. Sekarang kita masuki ke pembagian makhraj. Yang pertama, makhraj secara umum adalah makhraj yang meliputi satu makhraj khusus atau banyak. Ada 5. Jumlahnya ada 5 tempat. Yang pertama al-jauf. Apa itu al-jauf? Rongga. Yang kedua al-halqa, artinya tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, artinya. Yang keempat asyafatan, artinya. Yang kelima al-khayshum, artinya rongga hidung. Itu disebut dengan makhraj secara umum, yang meliputi satu makhraj khusus atau lebih. Nanti kita bahas itu. Yang kedua makhraj khusus, artinya secara terperinci, hanya mencakupi satu makhraj saja. Akan tetapi huruf yang keluar darinya bisa melebihi daripada satu huruf. Contoh misalnya, apa itu? Al-halqa merupakan makhraj umum. Tapi ada halqa ini dibagi 3 lagi. Ada tengah tenggorokan, ada
pangkal tenggorokan, ada tenggorokan bagian atas, ada tenggorokan bagian bawah. Nah, nanti kalau dirinci halq itu ada 3. Nah, sekarang di 3 bagian ini kalau dirinci lagi keluar darinya 2 huruf, bukan hanya 1. Contoh tenggorokan bagian sini, bagian bawah. Ini kalau huruf apa? Ha dan hamzah. Ha dan hamzah. Nah, ini contohnya. Maka makhraj khusus ini keluar berapa darinya huruf? 2. Ha dan hamzah. Itu contoh ya. Nah, sekarang ulama berbeda pendapat tentang jumlah makhraj huruf ke dalam 3 golongan. Pendapat pertama, itu pendapat yang mengatakan 17 yang tercakup padanya 5 makhraj yang disebutkan secara umum tadi. Ini adalah mazhabnya Khalil bin Ahmad yang diikuti oleh Imam Ibnul Jazari dan jumhur ulama yang disebutkan tadi di pertama, alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabaru. Baik. Jadi pertama rongga, tenggorokan dan mulut ada berapa makhraj? 1, yaitu huruf mad. Huruf mad itu berapa? 3 huruf. Sekarang di tenggorokan ada 3 makhraj. Di lidah ada berapa makhraj? 10 makhraj. 2 bibir ada berapa makhraj? 2. Rongga hidung ada berapa makhraj? 1. Jumlahnya 17. Pendapat kedua mengatakan ada 16 makhraj yang tercakup dalam 4 makhraj yang disebutkan secara global tadi, karena membuang makhraj jauf, itu rongga. Rongga apa? Rongga mulut. Menjadikan alif sama makhrajnya dengan hamzah. Menjadikan ya mad sama makhrajnya dengan ya yang bukan mad. Menjadikan makhrajnya waw yang mad sama dengan waw yang bukan mad. Dan ini merupakan makhrajnya mazhabnya siapa? Ini adalah mazhabnya Sibawaihi, diikuti oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi hanya 16 saja. Tapi hurufnya sama, ada semuanya. Kemudian pendapat ketiga mengatakan ada 14 makhraj dengan membuang makhraj jauf yang tadi disebutkan tadi, seperti pendapat kedua. Kemudian menjadikan makhrajnya lam, nun dan ra menjadi 1. Hanya di ujung lidah saja. Ujung lidahnya tidak dibagi menjadi 3 makhraj, jadi 1. Ini makhrajnya al-farra, al-jarmi dan qutrub. Pembahasan makhraj secara terperinci akan kita perincikan di bawah ini mengikuti pendapatnya jumhur ulama tajwid yang diikuti oleh Imam Ibnul Jazari. Baik. Yang pertama jauf atau rongga, tenggorokan dan mulut. Maka disebutkan dalam bait ke-10 ini, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tan tahi. Artinya di sini adalah fa'aliful jawfi, maka alif yang keluar daripada jauf. Apa jauf? Rongga tenggorokan dan mulut. Wa ukhtaha, dan kedua saudaranya. Apa itu? Waw dan ya mad. Huruf maddin merupakan huruf mad lil hawai tantahi, yang keluarnya sampai berakhirnya hawa, keluar daripada rongga mulut. Namanya makhraj yang pertama. Jadi di sini sebutkan ada berapa
huruf 3, yaitu huruf mat yang terkumpul dalam kata awi. Awi, alif, waw, dan ya. Kalau kita sebutkan alif, berarti sebelumnya apa? Fathah. Kalau kita sebutkan kasra, berarti setelahnya ya. Kalau kita sebutkan dhamma, berarti setelahnya waw. Nah, boleh dibalik. Kalau kita sebutkan waw, berarti sebelumnya dhamma. Kalau kita sebutkan ya, berarti sebelumnya. Kalau kita sebutkan fathah, berarti setelahnya alif. Harus dipahami. Nah. Dan setelahnya ini tidak ada hamzah atau sukun. Nah, sebagaimana disebutkan di matan Tuhfah ya. Nah. Baik. Jadi kalau di sini disebutkan contohnya fathah adalah qala. Contohnya dhamma yaqulu. Contohnya kasra qila. Nah, contohnya ya sukun maksudnya sebelumnya kasra qila. Contohnya wa sukun sebelumnya dhamma yaqulu. Contohnya alif sebelumnya fathah apa? Qala. Dan ini dikumpulkan dalam satu kata, yaitu utina. Baik. Atau nuhiha. Atau udina. Baik. Nah. Dan ini disebut dan disandarkan dengan nama al-hawaiyah, kepada hawa. Nah, karena bersandar pada hawa yang keluar daripada mulut. Nah, baik. Kemudian yang kedua adalah al-halqa, tenggorokan. Disebutkan dalam bait 11 disambung ke 12. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha. Nah. Kemudian pangkal tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah yang dekat dengan dada. Makhrajnya hamzah dan ha. Nanti kita sebutkan a, i, u, a. Nah, kalau hamzah berarti hamzah tadi ya. Nah, kalau ha berarti ha, hi, hu, ah. Nah. Kemudian kesalahannya ketika mengucapkan ha dengan ha, hi, hu, itu melebihi. Tidak boleh begitu. Jadi pengucapannya biasa saja. Ha, hi, hu, ah. Nah, baik. Kemudian summa liwasṭihi, tengah tenggorokan ada huruf ain dan ha. Jadi pengucapannya apa? A, ai, au, a. Nah, kalau ha pengucapannya ha, hi, hu, ah. Nah. Kemudian ada nahu qainun kha'uha. Apa ini? Tenggorokan ujung atau ujung tenggorokan. Artinya tenggorokan bagian atas. Makhrajnya huruf ghain dan kha. Ingat bahwa ini berharakat fathah. Kalau kita sebut kha, kita sebut dengan kha. Kalau kita sebut ghain berharakat fathah, penyebutannya gha. Bukan o. Nah, bukan go, bukan kho. Nah, karena dari segi bentuk bibir sudah beda, apalagi pengucapannya. Kalau o harus membulatkan bibir, sedangkan fathah itu tidak membulat bibir. Nah, di sini hanya berharakat fathah saja. Maka penyebutannya kho, bukan kho. Penyebutannya gho, bukan gho. Ingat, ini hanya fathah. Fathah itu bukan membulatkan bibir.
Ingat itu ya. Nah, maka di sini perlu diingatkan itu. Kemudian penyebutannya dengan harakatnya serta sukunnya kha, khi, khu, kha, khi, khu, kemudian ghain, gha, ghi, gu, gha, ghi, gu, jadi dibaca tebal. Baik. Kemudian yang ketiga adalah makhraj lidah. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Sekarang kita sebutkan bagian pertama. Wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu. Wal qaf, makhraj huruf qaf adalah pangkal lidah dekat dengan tenggorokan, dengan mengangkatnya ke langit-langit atas dekat dengan anak lidah. Berarti di sini kalau kita umpamakan ini lidah, maka dia di sini. Dekat dengan tenggorokan. Ini diangkat ke langit-langit. Kalau umpamakan langit-langit ada anak lidahnya begini, turun itu, ada daging kecil yang turun itu, dia di sini. Mana yang telega ini? Itu diangkat begitu. Kemudian di bawahnya ada huruf kaf. Tsummal kafu asfalu. Artinya di sini kalau qaf di sini, kaf di sini. Agak ke depan sedikit. Di bawahnya. Diangkat juga naik ke pangkal sedikit begini. Nah, sekarang kita sebutkan penjelasannya setelah kita mengetahui makhrajnya di bagian lidah. Qaf kalau fathah bacanya bukan ko. Kenapa? Kalau ko bunyinya o, bibirnya bulat. Kalau fathah tidak membulatkan bibir. Fathah enggak? Fathah. Berarti ukurannya sama dengan itu. Ko. Kalau o sudah berubah dari harakatnya, maka bacanya fathah yang ditebalkan, bukan bunyi o, bukan ko tapi ko. Maka bunyinya ko, qi, ku, ako. Ko, qi, ku, ako. Kemudian kaf, ka, ki, ku, ak. Baik. Udah dipahami? Baik. Huruf qaf dan huruf kaf dinamakan dengan al-hawaiyah. Al-lahawiyah apa? Al-lahawiyah. Karena maknanya berdekatan dengan liha. Itu anak lidah atau daging yang kelihatannya yang ada di pangkal langit-langit dan awal tenggorokan bagian atas. Namanya liha, bahasa Arabnya liha. Baik. Kemudian berikutnya wal wastu fajimu shinu ya. Kedua, ini bagian kedua daripada lidah. Lidah bagian tengah merupakan huruf apa? Jim, shin, dan ya. Maka ja, ji, ju aja. Sha, shi, shu, ash, ya, i, yu, ai. Di sini kita lihat bahwa ada 3 huruf yang sama makhrajnya di sini. Apa itu? Jim, shin, dan ya.
Maka posisi bibir sama ketika menyebutkan ini 3, nggak boleh dibedain. Kecuali berharakat dhamma, posisinya juga sama. Ju, shu, yu. Kalau berharakat fathah, posisinya juga sama. Ja, sya, ya. Jangan kalau berharakat fathah, shinnya sya. Itu nggak ada pengaruhnya. Jangan ditambahin. Jadi kalau sya-nya monyong, gimana dengan jinnya? Apa dimonyong juga? Di mana dengan ya-nya? Apa dimonyong juga? Itu enggak lah. Ini sama makhrajnya, penyebutannya sama. Berarti ja, sya, ya. Baik. Diulangi kembali. Ja, ji, ju, aja. Sya, shi, shu, ash. Ya, yi, yu, ai. Ya mati bunyi i, ai. Baik. Ketiga huruf ini dinamakan asy-syajariyah. Syajar. Karena makanya berada di syajar, mulut. Tempat terbuka antara dua jenggot. Jenggot kanan, jenggot kiri. Namanya syajar. Dia terbuka dalam. Baik. Kemudian bagian ketiga daripada lidah, apa itu? Wadhadu min hafatihi id waliya law rasa min aisara au yumnaha. Makhrajnya huruf dhad yaitu dari dua tepi lidah, atau salah satunya ini ada tepi. Umpamakan ini lidah ada tepinya. Ada tepi kanan, ada tepi kiri. Kanan, kiri. Ada ujung. Dari mana nih? Dua tepi lidah atau salah satunya, bisa kanan saja, bisa kiri saja. Bertemu dengan apa? Di geraham yang melurus di sini. Pangkalnya nih, pangkal apa namanya? Pangkal sisi lidah itu menempel di geraham yang melurusi. Hingga ujungnya ini berakhir di apa namanya? Lidah, lidah apa namanya? Langit-langit bagian depan. Nyentuh langit-langit bagian depan. Memanjang sampai makhraj huruf lam. Di sini pembaca harus hati-hati ketika mengucapkan huruf dhad. Huruf dhad ini merupakan berharakat fathah. Kembali lagi diucapkan bo. Fathah itu kodnya a, bo. Kalau o dia bulat, pasti bukan fathah, bo. Bo dan do beda nggak? Jauh beda. Maka penyebutan huruf dhad fathah. Fathah, ukuran fathah sama ketika mengucapkan bo, bentuk bibirnya sama. Bo. Kalau do bukan fathah itu namanya. Itu dal yang ditebalkan jadi o. Jadi bunyinya bo. Bui, bu, em. Berarti di sini ya kita bahas nanti ada sifatnya istitalah ya. Nanti di bagian sifat agak memanjang sedikit bunyinya. Dan sangat tampak ketika sukun. Tapi nggak sampai 2 harakat. Karena memanjangnya hanya sampai berakhirnya makhrajnya dari sini ke depan. Baik. Bo. Di sini harus dari pangkal bunyinya. Bo, bui, bu. Karena kalau nggak ada di pangkal, itu hanya bunyinya dal yang ditebalkan. Contoh, waladhdallin. Dal kan bunyinya? Dal yang ditebalkan. Nggak boleh disebutin waladhdallin. Itu imamnya salah kalau gitu. Karena dia nggak baca bod, dia baca dal yang ditebalkan. Kedua bunyinya o. Dua salahnya. Berarti bacanya sudah harus ada kata di sini. Waladhdallin. Bodnya panjang di sini berapa?
6. Kalau di waladdallin. Baik. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menyebutkan bahwa huruf dhad termasuk bagian daripada syajariyah. Syajariyah seperti huruf jim, shin dan ya. Karena masih keluar di syajar. Apa yang syajar tadi? Tempat terbuka antara dua jenggot, kanan dan kiri. Baik, kemudian wallamu adnaha libuntahaha. Huruf lam makhrajnya di tepi. Tepi mana? Tepi kanan kiri dia bagian depan. Adnaha itu artinya bagian depannya. Setelah sampai ujung lidah bertemu dengan berarti di sini. Adnaha di sini ke sini. Kenapa makan di sini lidah kita maka di sini. Itu adnaha. Limuntaha sampai ujung di sini. Dari sinilah begini. Kalau kita makan di sini, dari sini begini. Sampai ujung, dari sini ke ujung, dari sini ke ujung. Limuntaha. Bertemu dengan apa? Dengan gusi gigi depan yang atas. Gusi gigi depan yang itu ada gambarnya tuh. Jadi penyebutannya la, li, lu, al. Bukan la, li, lu, al. Salah. Kalau sentral nggak apa-apa karena bukan baca Quran, lamnya ke depan. Tapi kalau baca Quran nggak boleh. Alhamdu, harusnya alhamdu. Harus dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya. Yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi depan yang atas. Kemudian berikutnya adalah makhraj keempat daripada lidah, taraful lisan. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Dan nun makhraj min tarafihi, apa itu? Ujung lidah. Tahtu ja'alu, ij'alu tahtal lami, dijadikan di bawah makhrajnya lam. Berarti kalau lamnya dari di sini bagian depan tuh, nunnya di sedikit ke bawah begini. Ini namanya bawah. Bukan bawah di sini. Berarti bawahnya agak masuk ke dalam. Ke sini. Bertemu dengan apa? Sama tadi, gusi gigi depan yang atas. Na, ni, nu, an. Baik. Kemudian warra yudanihi liadhahrin adkhalu. Huruf ra makhrajnya yudanihi, berdekatan dengan huruf nun. Liadhahrin adkhalu, lebih masuk ke punggung ujung lidah. Berarti di sini lebih masuk. Berarti kalau lam di sini, nunnya di sini, ra-nya di sini. Bertemu dengan apa? Gusi gigi depan yang atas. Ya dhahrin adkhalu. Berarti bunyinya ra ini berharakatnya fathah. Harakat fathah itu ukurannya sama. Ra. Kalau ra itu sudah berubah dari fathah karena bunyinya beda. Ini ra yang tebal, nggak ada pengaruhnya di bibir atau huruf. Kalau ada pengaruh di huruf jadi ra, itu bukan lagi fathah karena bunyi fathah ra. Posisi bibir masih sama ketika mengucapkan ra. Kemudian apa lagi? Yang harakat kasra itu tipis, ri. Ri, walau sampai toilet itu kadang-kadang salah. Ri. Enggak boleh ri. Ri itu tebal. Enggak boleh. Bacanya
ro, ri, ru. Ru harus tebal lagi. Dan tebalnya begini, ru bukan ru. Kalau ru ditipis, harus tebal ru. Khairu. Baik. Jadi ro, ri, ru, eru. Jadi ro sukun sebenarnya fathah tebal. Eru, bukan ar. Eru. Arba'ata. Baik. Di sini disebutkan bahwa sebagian ulama seperti Al-Farra, Qutrub dan Al-Jarmi menganggap bahwa makhraj huruf lam dan dum dan ra adalah satu makhraj, yaitu ujung lidah. Hanya di ujungnya ya, tapi kita mengikuti apa tadi? Jumhur yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari, yaitu makhrajnya dibedakan, ujung lidahnya dibagi 3. Lam di sini, kemudian di bawahnya nun, di bawahnya lagi ya ra. Di bawahnya itu artinya masuk ke dalam. Baik. Dan ini huruf ini dinamakan zalqiyah. Huruf yang keluar dari ujung lidah. Baik, itu ada gambarnya di sini lebih jelas itu kan. Ada gambarnya, ada lam, nun dan ra, itu bagian atas di bukunya. Itu ada warna di situ. Kemudian berikutnya adalah watta'u waddalu wata minhu wa min ulya sanaya. Watta' dan makhraj huruf ta, huruf dal dan huruf ta minhu dari ujung lidah, wa min ulya sanaya dan dari ulya bagian atas, as-sanaya gigi seri atas. Berarti kalau ini ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Begini. Kita mau makan begini. Kalau kita anggap ini bagian dalam, maka dia ke sini. Ingat, sini huruf to bentuknya berharakat fathah. Fathah itu tadi sama ukurannya semua dengan fathah. Po. Artinya posisi bibirnya ketika terbuka sama ketika mengucapkan fathah yang lain dengan fathah di huruf po. Maka bunyinya bentuk bibirnya sama ketika po. Maka nggak boleh dirubah menjadi to. Kalau po posisinya sudah beda. Bentuk bibirnya juga sudah beda. Itu bukan lagi fathah yang dicap. Bibirnya juga harus membulat. Karena tipenya huruf O harus bulat bibir. Kalau fathah agak melebar sedikit. Po. Jadi bukan to, po. Bunyinya jauh beda. Kemudian di sini makhrajnya ada po, ada 3 makhraj yang sama. Po, dal dan ta. Berarti di sini kalau po dikatakan harus membulat, kenapa dal dan ta tidak bulat? Alasannya apa? Sama kah makhrajnya? Kenapa mau dibedain? Kalau ta nggak bulat, kalau ta nggak bulat, dal nggak bulat, kenapa po harus bulat? Makhrajnya sama. Maka di sini harus disamakan po, da dan ta. Adapun sifatnya nanti kita bahas pada bagian sifat huruf. Berarti dengerin pengucapannya dengan baik. Po, poi, pu, apo. Po, poi, pu, apo. Kemudian ta itu tipis. Ta, ti, tu, at. Kemudian apa lagi? Da, di, du, ada. Dan ketiga huruf ini dinamakan nito'iyah, yang berasal daripada nito, yang berarti bagian depan dari langit-langit mulut, sebagai penisbahan kepada langit-langit bagian depan karena makna dekat dengan langit-langit bagian depan. Baik, pembahasan kita sampai di sini karena setengah jam ya. Pekan depan kita lanjutkan.